Di sesi ini kita mau coba untuk latihan soal bagaimana menemukan critical path dari sebuah eh, breakdown pekerjaan. Oke, di sini kita udah punya ini ya, ada kode kegiatan, ada nama kegiatan, ada suksesor. Apa itu suksesor? Kegiatan yang mendahuluinya, lalu ada waktu penyelesaiannya. Di sini kita bisa lihat ini adalah sebuah kegiatan membangun sebuah rumah sederhana ya. Untuk bikin tempat apa? Rumah kos. Nah, kalau kita kembali ke list ini, 6 langkah dasar dalam PORT dan CPM. Yang pertama kita lakukan, kita identifikasi, lalu kita bangun hubungan. Dua langkah awal ini sudah kita lakukan di sini. Kita mengidentifikasi project dan menyiapkan struktur pecahan kerjanya seperti ini. Kita bangun hubungan antara aktivitasnya dari mana? Dari suksesor ini. Di sini kan bisa kita lihat pembalokan slope atau kegiatan B. Pembalokan slope bisa kita lakukan ketika A udah selesai, yaitu A itu apa? Pondasi. Pendirian kolom bisa kita lakukan, yaitu kegiatan C bisa kita laksanakan ketika B sudah selesai. Apa tuh B? Pembalokan slope. Begitu seterusnya. Sekarang kita akan coba untuk menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan aktivitasnya. Yuk. Nah, awal kita akan lihat kita punya namanya kegiatan. Kita punya kegiatan A. Lalu kita punya kegiatan B. Kegiatan B baru bisa dijalankan ketika A sudah selesai. Ketika A sudah selesai, pembalakan solve baru bisa berjalan. Jadi otomatis gambarnya akan seperti ini. B bisa dilaksanakan ketika A sudah selesai. Kita jalan lagi di sini pendirian kolom kegiatan C ketika B sudah selesai. Berarti seperti ini. Oke. Nah, kita lihat kegiatan D sekarang di sini. Cor lantai. Cor lantai bisa dilaksanakan ketika B udah selesai. B selesai, D bisa kita jalankan. Lanjut kegiatan E. Di kegiatan E, pemasangan dinding bisa dilaksanakan ketika C selesai. Sederhanakan menjadi ini E, ini F. Oke. Lalu kita punya G di sini. Kan? Lalu kita punya H di sini dan kita punya I di sini dan finish. Di sini kita udah ambil langkah awal untuk proses menggambarkan jaringan yang menghubungkan keseluruhan aktivitas itu. Nah, step berikutnya, ini sudah. Step berikutnya adalah menetapkan perkiraan waktu atau biaya untuk tiap aktivitas. Nah, di sini sudah ditentukan waktu penyelesaiannya. Dalam satuan 4 ada 5, 7, 2, 5, 8, 4, dan 2. Penetapan waktu juga sudah kita lakukan. Sekarang kita menghitung jalur waktu terpanjang melalui jaringan. Atau kita mencari jalur kritisnya. Gimana caranya? Kita akan buat seri kompleks dari grafik yang sudah kita bangun ini. Oke, kita udah punya bentuk kompleks dari jaringan, gambar jaringan yang sudah kita hubungkan. Yuk, kita beri nama satu-satu untuk tiap kegiatan. Kalau Anda masih ingat, nih di gambar ini adalah bentuk bagan nodul dari gambar jaringan untuk mencari critical path method. Di situ ada EF, ada ES, ada LF, ada LS, ada nama kegiatan dan durasi atau lama waktu. Oke, yuk kita masukkan satu-satu di sini. Nah, di sini kita masukkan untuk durasi waktunya di situ. Nilai ini akan kita masukkan di seksi untuk membuat waktu. Kegiatan A 0, B 4. Dan kita akan masukkan nilai satuan waktu yang ada ke bagian bawah dari nodul itu. Di mana A ini waktu penyelesaiannya adalah 0. Jangan lupa juga untuk arah panahnya sama seperti yang di atas. Nah, sekarang bagaimana prosedur mengisi mencari critical path? Selanjutnya, kita isi untuk bagian early start, yaitu proses untuk forward.
Oke, karena ini adalah awal, berarti ini adalah 0. 0 tambah 0, 0 dari early finish, pindah ke sini, 0 ditambah 4, 4. Oke, 4 pindah ke kolom dari early start nodule. 4 tambah 5, 9. 4 tambah 7, 13. 9 masuk ke sini. Kenapa? Karena E dan F dipengaruhi oleh C, tidak ada lain lagi. Oke, 9 tambah 2, 11, 9 tambah 5, 14. Di early start dari G, kita isi 11. Karena G juga hanya dipengaruhi oleh D. 11 tambah 8, 19. Oke, sekarang kita lihat di H. Di H, dipengaruhi oleh kegiatan E dan F. Ketika kita melakukan proses forward, nilai yang paling besar yang kita ambil. Jadi antara 11 atau 14, yang kita pakai adalah 14. 14 ditambah 4, 18. I hanya dari G, berarti di sini 19. Kita bisa lihat 18 dan 21 yang paling besar adalah 21. Define karena tidak ada kegiatan sehingga hasil 21. Nah, kegiatan ini bisa diselesaikan dalam waktu 21 minggu. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk mengisi proses backward, yaitu perhitungan mundur. Di mana kita mulai dari sisi paling belakang di kegiatan paling akhir, 21, nilainya sama, 21 dikurangi 0, karena mundur ini kita kurangi, yaitu 21. Karena di finish ini ada dua kegiatan yang mendahuluinya, kita masukkan nilainya sama, 20. 21 kurangi 2, 19. 21 kurangi 4, 17. Oke. Di sini 17 juga masuk ke sini. 17 juga masuk ke sini. 17 kurangi 2, ini 15. 17 kurangi 5, di sini 12. 19 pindah ke sini. 19 dikurangi 8 ada 11. Kenapa ini 19? Karena G dan I hanya berada pada satu. Tidak ada kegiatan lain yang mempengaruhinya. Oke, 11 masuk kegiatan D, 11 kurangi 7. Nah, kita lihat yang C. Di C itu mempengaruhi kegiatan E dan F. Sehingga ketika kita menghitung backward pass, yang kita pilih adalah nilai terkecil. Ingat, kalau forward tadi nilai terbesar, backward kita pilih nilai yang terkecil. Di sini ada 15 atau 12, kita masukkan 12. 12 kurangi 5, sama. Di B itu juga mempengaruhi kegiatan C dan D. Mana yang kita pilih 7 dan 4, yang kita masukkan adalah nilai 4. 4 kurangi 4, 0, 0, 0 kurangi 0. Kita sudah bisa menggambarkan jaringan nodul dengan nilai waktu yang sudah ditentukan. Nah, langkah berikutnya yang kita cari adalah mencari critical path atau jalur kritisnya. Dari mana? Dari menghitung nilai slack. Apa itu nilai slack? Nilai selisih yang ada dari early start atau latest start. Atau bisa dari early finish maupun dari latest finish. Yuk kita lihat di sini. Di kegiatan A, 0 kurangi 0 berarti 0. 0 kurangi 0, 4 kurangi 4, 0. 9, 12 sama 7 sama 4 selisihnya berarti ada 3. 9, 15 sama 11 dengan 17 kita punya selisih 6. Di sini kita juga ada selisih 14, 17 atau 21, 18. Kita punya selisih 3. Di sini pun kita juga punya selisih, yaitu sebesar 3. 11, 11, 19, 19 ini 0. Di sini juga 0. 19, 19, 21 di sini 0. Dan di sini juga 0. Oke. Mana Pak yang jalur kritis? Jalur kritis adalah jalur yang memiliki slack atau nilai selisih yang besarnya adalah 0. Sehingga jalur kritis adalah A ke B, ke D, ke G, ke I, dan ke O. Rangkaian kegiatan untuk A,
B, D, G, I, ini adalah kritis. Ketika terjadi sesuatu di kegiatan A, B, D, G, dan I, maka akan mempengaruhi keseluruhan dari project. Karena waktu selisihnya 0. Di sini benar-benar kritis, tidak ada toleransi untuk bermain dengan waktu di sini. Tapi kalau di kegiatan C, E, F, dan H, nilai slack ini adalah nilai longgarnya mereka. Jadi ada waktu 3 minggu, 6 minggu, 3 minggu, dan 3 minggu.